Bahkan dia berkata, la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Ada beberapa perkataan. Pokoknya saya bersumpah akan menghalangi mereka dari jalan yang benar. Ini plan B, plan A-nya. Saya bersumpah saya akan halangi mereka manusia dari jalan yang benar. Kalau plan A-nya gagal, dia bikin plan B. Qala fa bi'izzatika laghwiyannahum ajma'in. Fa bi'izzatika laghwiyannahum ajma'in. Loh, iblis itu loh, mau goda saja itu pakai sumpah tuh. Sumpahnya atas nama kebesaran Tuhan. Hebat. Jadi tidak mesti demi Allah aku bersumpah. Oh, iblis itu pernah bersumpah tapi melawan. Bersumpahnya itu untuk menggoda tapi. Laghwiyannahum. Ini udah plan B-nya. Kalau dia plan A-nya gagal untuk menghalangi manusia dari jalan yang benar, paling tidak dia bikin plan B-nya menggoda bagaimana dia menyimpang dari tujuan yang benar. Illa ibadul mukhlasin. La hadakan illa qalila. Fa iblisuna raddal amra 'alal amir. Dia menolak perintah atas yang memerintahkan. Jadi berbeda. Lam ya'tarif bi dzambi. Iblis tidak merasa bersalah dan tidak mau mengakui kesalahannya. Wa yaqulu ya rabbi ghalabani dha'fi. Berkata, wahai Tuhanku, ghalabani dha'fi. Kelemahanku telah mengalahkan. Wa antal haq wa qaulukal haq. Walakinnahu raddal amru 'ala Allah Ta'ala wa qala sa'ful kada wa asful kada wa hadha kufrun billah. Kalau seandainya ada orang mengatakan, ya Allah, saya ini memang lemah, Engkau memang benar, firman-Mu juga benar, tapi saya menolak perintah ini karena saya wa'aidun wa qala sa'ful kada wa asful kada. Saya bukan tidak mau melaksanakan itu, tapi saya ingin melaksanakan ini. Wah, ini kafir, ini seperti begini ini. Jadi diperintahkan seperti begini, tapi dia ingin perintahnya seperti ini. Pernyataan seperti begini ini kafir. Kenapa? Makanya orang mukmin itu isinya cuma satu, ya sami'ana wa ata'na. Makanya kenapa perintah agama itu jangan dipahami, jangan diterima dengan menggunakan logika akal, tapi terimalah dengan logika agama. Bukan mantik akli, tapi mantik dini. Harus menggunakan logika agama. Pokoknya kalau sudah melaksanakan perintah Allah itu taruh logika, akal, rasional kita itu harus kita taruh. Kita itu apalagi orang kampus begitu. Begitu nggak rasional itu. Wah, nggak masuk akal. Masuk akal itu siapa yang bikin itu? Saya itu kalau kasih contoh kan gampang. 2 kali 2 berapa? 4. Kalau saya katakan 2 kali 2 itu 2 juta. Kamu pasti, wah itu nggak benar, itu nggak masuk akal. Kalau 2 kali 2 kok 2 juta. Kalau saya bilang 2 kali 2 10.000. Kamu katakan 2 kali 2 4 itu siapa yang bilang? Kamu 2 kali 2 berapa? 4. 2 kali 3 berapa? 6. 4 kali 2. Itu kan kalau pertanyaan ini kamu berikan kepada guru matematika, pasti 2 kali 2 4. 2 kali 3 6. Tapi kalau pertanyaan ini kamu berikan kepada tukang foto, 2 kali 3 berapa? 6.000. 6.000. 2 kali. Kalau 2 kali 3 kamu berikan kepada tukang bangunan, berapa ini Pak kalau 2 kali 3? Ya kira-kira 3 juta lah. Sampai lebih besar lagi. 2 kali 3 kamu berikan kepada maklar tanah. Jadi rasional itu sesungguhnya udah ada. Kita yang membuat rasional. Sehingga semua hal yang kita pahami menurut akal kita nggak masuk akal, dianggap tidak masuk akal. Inilah penolakan yang dilakukan oleh orang kafir. Kenapa mereka menolak ajaran agama yang mengajarkan bahwa manusia itu akan dibangkitkan kembali? Kenapa nggak masuk akal itu? Nggak masuk akal.
manusia udah berkalang tanah, campur aduk dengan tanah, kok mau dibangkitkan lagi? Oh, gak masuk akal. Loh, lebih gak masuk akal dari gak ada menjadi ada, lebih gak masuk akal. Saya memberikan ilustrasi kan gampang, yang sering kali saya kasih contoh itu. Kalau kamu pergi ke tukang reparasi, reparasi apa aja lah, entah reparasi elektronik, reparasi mobil, reparasi motor, terserah lah. Kamu pernah lihat mobil turun mesin? Jadi yang namanya mobil turun mesin itu turun, benar-benar turun, sak kerangka-kerangkanya sudah morat-marit kemana-mana. Kalau kamu lihat pasti begini, loh Pak, ini bisa balik Pak. Loh, tenang aja, bisa balik. Ah, mana mungkin loh, kayak gitu. Saya kan bilang mana mungkin. Ketika saya melihat ada elektronik yang dibongkar sama pemiliknya, misalnya laptop dibongkar semuanya. Loh Pak, mana ini? Kok rusak Pak? Tenang aja. Ini memang bisa balik Pak. Mana mungkin loh. Kenapa saya bilang mana mungkin? Kalau kamu lihat, kamu akan bilang mana mungkin. Kenapa kamu bilang mana mungkin? Kira-kira coba. Kenapa kamu kok bisa bilang gak mungkin ini bisa diperbaiki? Kenapa? Karena kamu menyamakan orang yang ahli tadi itu dipikir seperti kamu ahlinya lah, ya goblok ini namanya. Disinilah kebodohan manusia itu. Jadi dipikir dia yang ahli tadi itu ahlinya sama dengan dia loh lah, ya ini kebodohan. Apalagi manusia dengan Tuhan. Lebih tidak masuk akal lagi.